Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Mendra dengan NIM 2121302003. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang laporan akhir semester saya pada mata kuliah Statika Teknik dengan dosen pengampu Bu Mona. Jadi sedikit saya bahas tentang laporan akhir semester statistika dan probabilitas teknik dengan dosen pengampu Bu Mona Elvienti. Pada bab satunya ya terdapat latar belakang. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenan dengan data. Statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inversial. Tujuan dari laporan ini adalah dapat mengolah data dengan statistika deskriptif, yaitu uji hipotesis, regresi, dan korelasi, dan termasuk juga bagaimana mengolah data menggunakan standar deviasi serta varian. Yang kedua, dapat menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Yang ketiga, dapat mencari mean, media, dan modus dari data tersebut. Yang keempat, dapat mengolah data dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang kelima, untuk memenuhi laporan akhir semester sebagai pengganti ujian akhir semester. Landasan teorinya, pengertian dari yang pertama, pengertian statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah bagian dari statistika yang membahas cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah untuk dipahami dan memberikan informasi yang berguna. Dengan statistika deskriptif, kumpulan data bisa tersaji dengan ringkas dan rapi serta mampu memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Kemudian mean atau rata-rata adalah hasil penjumlahan seluruh data dibagi dengan banyaknya data tersebut dengan rumus sebagai berikut. Di mana yang kedua, median merupakan garis pembagi dari sekumpulan data menjadi dua bagian yang sama besar. Median ada berapa? Median data tunggal dan median data berkelompok dengan rumus sebagai berikut. Yang ketiga, ada modus. Modus adalah suatu peristiwa yang paling banyak muncul disingkat dengan MO. Rumus modus untuk data kelompok adalah sebagai berikut. Ketiga, standar deviasi dan varian. Standar deviasi merupakan akar dari jumlah simpangan skor dari rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Rumus bisa ditengok di layar. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi tidak terkontrol. Untuk nilai uji ada 3, yaitu uji T, uji F, dan uji Z. Yang kelima, korelasi dan regresi. Korelasi adalah merupakan teknik analisis yang melihat kecenderungan pola dalam satu variabel berdasarkan kecenderungan pola dalam variabel yang lain. Korelasi ada beberapa, yaitu korelasi linear digunakan untuk menggambarkan derajat hubungan. Ini disebut koefisien korelasi dengan lambang FRX. Analisis korelasi sederhana. Analisis korelasi digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel melalui sebuah bilangan yang disebut koefisien korelasi. Regresi adalah alat analisis statistika yang memanfaatkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuannya adalah untuk membuat
perkiraan atau prediksi yang dapat dipercaya untuk nilai suatu variabel. Masuk ke bab 2, metode penelitian. Bab ini membahas metodologi penelitian atau langkah-langkah dalam pengolahan data. Pengolahan dihitung dari tabel yang sudah ditentukan. Data diolah dengan menggunakan software Microsoft Excel. Bab ketiga masuk pembahasan. Bisa dilihat ini tabel 1 KBLI 2 digit yang dipublikasikan dan deskripsinya tertera pada laporan saya. Yang kedua, tabel L2 dan L3 indeks produksi bulanan manufaktur besar dan sedang tahun 2015 dan 2016. Dapat dilihat di laporan saya juga. Pengolahan data menggunakan statistika deskriptif. Kalau mau lebih banyak, silahkan lihat di laporan saya. Kedua, pengolahan data menggunakan regresi dan korelasi. Sama, semua ada di laporan saya. Yang ketiga, ada uji hipotesis, ada uji T sebagai berikut, uji F sebagai berikut, uji Z sebagai berikut. Dapat dilihat semuanya di laporan saya. Analisisnya, dari tabel uji Z dapat kita simpulkan bahwa tingkat signifikan alfanya yaitu 0,10. Karena ini tes dua sisi, maka alfa dibagi menjadi 2, yaitu 0,05 di sebelah kiri dan 0,05 di sebelah kanan. Artinya, jika H0 dari statik Z kurang dari 1,7, kita akan menolaknya atau besar dari 1,7. Di sini kita mempunyai Z sebesar negatif 0,39809,328 dan nilai P sama dengan 0,69 sehingga didapati grafik seperti gambar ini. Dari gambar di atas bisa kita ketahui adalah Z itu adalah terima H0. Dengan demikian, habislah pembahasan saya. Saya Adrian Mahendra, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.